Intensifikasi itu tuh dia kayaknya enggak ini deh, enggak kayak seakan-akan kalau pakai kata bagaimanapun juga tuh menurut kakak enggak yang agak rancu gitu loh, enggak yang benar-benar secara langsung mengungkapkan intensifikasi, tapi memang seharusnya ini dia paragraf kali ya supaya mungkin kalian lebih bisa benar-benar tahu ini nih intensifikasi atau pertentangan. Tadi jawabannya apa itu? Oh ya, tunggu dulu. Intensifikasi itu, kita lihat lagi contohnya. Dia itu ingat guys, dia tuh kayak benar-benar kata-kata yang dipakai itu benar-benar ini loh, benar-benar ada di teks dan kalian tak perlu menerka-nerka lagi nih. Contohnya, dia benar-benar emang mengungkapkan intinya, singkatnya, ringkasnya, sederhananya, dan kata-kata lain yang mempunyai makna sama dengan ini. Intinya, singkatnya, ringkasnya, sederhananya. Kalau pertentangan, nih, guys, lihat materi kakak. Ada ada kata kuncinya. Konjungsi pertentangan. Contohnya, namun, sebaliknya, bagaimanapun juga. Ini kalau kita lihat kalimatnya, kalian bisa tahu seharusnya jadi pasti kayak awalnya mungkin bilang gini, adikku ini mungkin malas, dia gini-gini nggak mau pernah mau bantu aku. Terus mungkin temannya cerita lagi nih, dia mungkin bilang, tapi bagaimanapun juga dia adalah adikmu. Nah, itu jadi kayak seakan-akan tuh awalnya kakaknya atau siapapun lah mungkin dia ngomong kayak si A nih yang merupakan sosok adik nih gini 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 sehingga si B ini atau teman yang mendengar respon ini kayak bilang tapi kan bagaimanapun juga dia adalah adikmu, jadi kayak seakan-akan tuh kayak pertentangan gitu, pertentangan dengan kalimat yang diungkapkan oleh si A tadi. Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan yang lebih detail dari kakak? Sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Tentang mungkin ada yang jawabannya juga B, terus kan bisa jelaskan ke teman kalian kenapa ini B. Raise hand guys. Kakak akan pilih, kalau banyak yang raise hand kakak pilih acak. Kalau nggak banyak kakak pilih yang paling atas. It's okay. Soalnya temanmu agak rancu nih. Dia ada yang E dan ada yang B. Dan banyaknya yang E. Dua orang E, satu B. Yuk yang jawabannya B selain dari Wilda boleh raise hand sharing kenapa kamu bisa berpikiran juga B. Oke, oke. Apakah ada yang raise hand? Ada ambivert nipu tuh C. Siapa nih itu? Nah, Niputu ada Bonanda ini. Kenapa mereka selang-seling? Bonanda aja deh, Niputu nanti kakak tunggu di sesi selanjutnya. Bonanda Silalahi Oke, boleh. baik Kak. Saya memilih itu konjungsi pertentangan karena pasti kalimat pertama dari bagaimanapun juga itu pasti kalimat negatif, Kak. Seperti yang Kakak bilang tadi, yang Kan kakak pun bingung nggak nih, bagaimana menjelaskannya supaya teman-temannya paham ya? Karena kok dipikir-pikir emang PPU ini tuh nggak agak dibilang tricky ya guys, susah ya. Tapi emang dia kayak sangat-sangat menjebak lah. Karena kalau dipikir-pikir, iya betul. Bagaimanapun juga tuh juga bisa termasuk di intensifikasi. Namun intensifikasi itu dia pasti akan lebih ini loh. Lebih kayak benar-benar singkatnya, intinya gitu loh kata-katanya. Bukan yang bagaimanapun juga ini kan kayak seakan-akan yang masih maknanya tuh ini ya. Yang bukan secara langsung gitu. Apakah gitu aja Bang Nanda? Apa ada yang ingin dikasih tahu lagi? Apa kenapa? Sehingga temanmu yang lain bisa memahami. Cukup? iya, iya Kak, segitu aja. Pokoknya intinya itu kalau dari kalimat pertamanya pasti itu merujuk ke kalimat negatif, Kak. Ya, oke. Gini aja. Kalian kalau ada yang masih belum paham, atau mungkin kita diskusi, mungkin kalian mikir, kenapa kak gini, 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 kan gini, gini, gini. Boleh raise hand. Supaya nggak paham, kita bisa saling diskusi. Biar kakak tahu nih, siapa yang masih belum paham. Intensifikasi itu agak mirip dengan kesimpulan gitu ya, Kak. Iya, betul. Intensifikasi itu dia kayak kesimpulan yang kayak dia ngomong pada intinya. Kita harus banyak latihan soal sih, guys. Udah? Cukup?
Oke ya, kita next aja. Kan banyak pengertian soal, biar kalian bisa memahami. Ini yang kedua, kakak mau sistemnya gini. Yang berani boleh raise hand, jadi kamu langsung baca soalnya, langsung jawab. Jadi nggak ada yang kayak istilahnya trik-trik cheat-cheat, yang tag Google dan lain sebagainya. Yang berani boleh angkat tangannya langsung. Secara show langsung baca soal dan jelaskan dan apa jawabanmu. Ayo yang berani boleh raise hand. Ini triknya adalah supaya kalian nggak nyontek dan kan berani. Jadi nggak mesti kalian cari dulu mungkin jawabannya. Nggak apa, berani aja. Ini gimana lihat yang raise hand. Nih, Wilda. Eh, nggak jadi ya. Nih, Muhammad Fajar Kurniawan. Boleh bang, silakan baca soalnya. Identifikasi dan lain sebagainya. Dibaca dulu Kak soalnya, bacaannya. Ya, boleh. Awak kapal dan Grantia milik Kanada yang menemukannya kebingungan karena tak satupun kru yang tersisa di geladak kapal. Berbagai isu beredar di seputar peristiwa penemuan kapal. Sebagian menganggap kru kapal memberontak di tengah jalan. Sebagian lagi menduga kapal itu dibajak. Bahkan ada juga yang meyakini kapal tersebut sengaja ditinggalkan untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan asuransi yang menaunginya. Berbagai teori konspirasi itu masih menyisakan misteri. Peristiwa itu yang menginspirasi seorang penulis Inggris untuk membuat cerita fiksi pendek secara anonim dengan judul G. Habakkuk Jefferson Statement. Belakangan, publik mengetahui penulisnya adalah Arthur Conan Doyle. Dengan karyanya ini, Arthur langsung mempopulerkan misteri penemuan kapal Mary Celeste. Seiring waktu, namanya kian melambung berkat karakter kriminal detektif ciptaannya yaitu Sherlock Holmes. Karakter Holmes muncul secara keseluruhan di 56 cerita pendek dan 44 novel yang membuat namanya semakin melegenda. Pernyataan yang tepat mengenai hubungan antar paragraf pada bacaan di atas adalah B. Paragraf pertama sebagai sebab dari paragraf kedua. Karena di paragraf pertama itu kan menceritakan tentang misteri dari sebuah kapal yang memang semua krunya itu hilang. Dan di paragraf kedua itu merupakan menceritakan tentang seorang penulis yang terinspirasi dari cerita yang ada di paragraf pertama gitu Kak. Terima kasih. Oke, ada yang jawabannya beda? Boleh raise hand. Kakak akan lihat dan pilih. Ayo, yang jawabannya beda. Yang jawabannya beda aja ya. Wait, 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 wait. Gak ada yang jawabannya beda? Kalau nggak ada jawabannya beda, boleh yang jawabannya sama tapi memiliki penjelasan lain. Boleh. Nah, nipu tuh. Jadi nggak? Kalau nipu tuh mau boleh? Boleh nipu Jadi Kak, tuh. jadi kalau menurut saya gampang itu yang paragraf awal ini jadi ada teori konspirasi. Terus paragraf kedua ini eh, terbuat sebuah cerita. Jadinya jawabannya itu sama, yaitu paragraf pertama adalah sebab dari paragraf kedua. Di mana paragraf pertama ini yang menyebabkan adanya cerita fiksi gitu. Dari teori konspirasi itu jadinya muncul cerita fiksi. Jadi paragraf pertama ini sebabnya dari munculnya saran paragraf pertama ini adalah sebabnya gitu. Jadi kayak Oke, gitu sih Kak. mari kita lihat jawabannya. Apakah benar? Dari teman-teman, kalian semua pilih B. Jeng, 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 jeng. Ini kok nggak ada yang jawabannya beda, terus E. Ini D loh, guys. Nah, kalau jawabannya beda nih, kakak harus identifikasi lagi nih. Kenapa bisa beda? Mari kita baca. Awak kapal di Guardian milik Kanada yang menemukan hubungan antara salah satu penipu yang tersebut kapal.
Karena kan semua jawabnya B, mungkin kalau identifikasi aja ya, kenapa jawabannya bukan B? Nah, ya. Ya, inilah kenapa kalian harus berbanyak latihan soal. Karena emang soalnya tuh menjebak dan membuat bingung. Karena memang kalau kakak lihat B dan D ini hampir sama. Tuh kayak bisa dibilang ada peluang benarnya masing-masing. Kakak mau tanya dulu, ada nggak yang mungkin jawabnya D dan punya alasan kenapa bisa jawab D juga. Cuman mungkin tadi nggak berani, karena takut salah mungkin. Ada nggak yang berani? Boleh sharing ke temannya dulu. Kakak mau dengar alasannya. Kirani, kenapa kalian suka sekali angkat tangan habis itu tidak jadi angkat tangan? Kirani mau bersuara mungkin kalau jawabanmu D, sharing ke temannya kenapa bisa memiliki pemikiran jawaban D? Kalau menurut aku, karena di paragraf paragraf kedua itu ada kata rujukan itu. Jadi kayak peristiwa itu yang menginspirasi. Itu berarti kan merujuk ke kalimat paragraf sebelumnya, Kak. Jadi itu tuh penjelasan dari paragraf pertama. Gitu, Kak. Eh, di suara Kirani ini di kakak kurang jelas. Kalau di kalian gimana guys? Yang lain, jelas nggak? Ngomong ya guys ya, karena kakak nggak baca chat Jadi kan ngomong aja bilang jelas kak, enggak kak gitu. Udah kedengeran belum, Kak? Jelas gak, Kak? Ya sekarang lebih oke lah. Jadi di paragraf kedua itu, kan peristiwa itu yang menginspirasi seorang penulis. Nah, di kata peristiwa itu tuh merujuk ke paragraf pertama yang merupakan kayak penjelasan dari paragraf pertama itu, Kak. Gimana ya, Kak, jelasin ya? Aku bingung. Hmm, tapi kalau dipikir-pikir ini juga yang B tuh bisa jadi kan? Ya kan? Tapi emang kalau kalian identifikasi lebih jelas lagi, jawaban D itu lebih tepat. Karena ya betul. Yang bagian pertama nih kayak apa ya? Dia tuh kayak bukan benar-benar kalimat kedua. Dia tuh bukan kayak benar-benar kayak akibat cara langsung dari paragraf pertama gitu. Kakak bingung nih gimana supaya kalian paham. Guys, kita ini aja deh, kita kayak berdebat diskusi gitu deh. Kalau ada yang mau ini mengutarakan, mempertahankan jawabannya, karena mungkin belum paham, boleh raise hand ya. Dan kakak jelaskan apa yang mungkin kalian belum paham. Karena kalau kunci intinya, kenapa D itu? Karena kalau misalnya kita pilih jawaban B, kalimat paragraf kedua ini, dia tuh kayak bukan benar-benar seakan-akan kayak akibat secara langsung dari yang paragraf pertama. Jadi kayak bisa dibilang paragraf pertama tuh bukan sebab dari paragraf kedua. Eh, kok bisa kecoret? Gimana? Ada yang ini kah? Mau berdebat? Kita lihat ada yang raise hand kah? Tidak ada yang raise hand. Jadi gimana? Jelas saja kak, kurang paham. Oke, Oke, next. Soal ketiga aja ya. Hmm. Ini langsung juga nih raise hand, baca soalnya. Kayak langsung biar kakak tahu kalian nggak cheat, ngetik Google dan sebagainya. Boleh langsung raise hand kakak pilih. Gak apa salah. Wilda Ramadhani. Boleh silakan. Pada Januari 2021, informasi mengenai metode untuk mencegah penularan coronavirus kembali beredar di media sosial Facebook. Informasi ini muncul tidak lama setelah Presiden Joko Widodo secara resmi memulai program vaksinasi nasional pada 12 Januari. Pada unggahan dari akun bernama Dusty Arts, disebutkan uap dari air panas dapat mencegah penularan COVID-19 sekaligus membantu menyembuhkan virus tersebut.
Ia mengaku informasi ini bersumber dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bernama Dwiono. Selama 2020, lembaga pemeriksa fakta secara terus-menerus menyampaikan informasi dari World Health Organization bahwa cara paling efektif untuk melindungi diri dari coronavirus adalah dengan membersihkan tangan dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol atau sabun. Telah banyak artikel yang ditulis untuk menyanggah informasi keliru terkait berbagai metode yang diklaim dapat menyembuhkan virus corona. Informasi keliru ini termasuk penggunaan bawang merah, campuran garam dan air hangat, hingga konsumsi air kelapa dan jeruk nipis yang disebutkan memiliki khasiat untuk membunuh virus COVID-19. Hubungan yang terjalin antara paragraf ini, para, paragraf kedua merupakan pertentangan dari paragraf pertama, Kak. B. Dan kakak catat dulu. Dari kiranya jawab B, ada yang jawabannya beda, boleh raise hand. Ini kakak menunggu jawaban yang beda. Nggak ada. Kalau nggak ada, jawaban yang sama dengan alasan atau penjelasan yang beda, boleh raise hand. Nggak ada. Nilai tidak ada penjelasan lain, guys. Atau mungkin kalian masih malu? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya jawabannya apa. Ini langsung betul. B. Paragraf kedua merupakan tadi kakak jawab B bukan? Iya, Kak. Oke, B. B. Kalau kita mau lihat langsung, boleh nih. Dari paragraf pertama yang kalimat terakhir, ia mengaku informasi ini bersumber dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bernama Diono. Kemudian, selama 2020, Lembaga Pemeriksa Fakta secara terus-menerus menyampaikan informasi dari World Health Organization atau WHO bahwa cara paling efektif untuk melindungi diri dari coronavirus adalah dengan sering membersihkan tangan dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol atau sabun. Oh, nggak bisa nih gini. Berarti kita harus benar-benar baca paragraf pertama. Ada. Ah, jadi gini ya guys. Kalau kan udah baca paragraf pertama, kan bisa menyimpulkan bahwa paragraf pertama ini isinya adalah menjelaskan bahwa info-informasi yang hoax yang beredar di sosial media tentang bagaimana cara penanganan corona. Kemudian di paragraf kedua, mulailah pertentangan dari paragraf pertama itu yang dia menjelaskan kan dari paragraf pertama kan bilang menjelaskan informasi yang salah kan atau hoax gitu. Intinya informasi yang kayak tidak benar lah. Nah, di paragraf kedua ini dia menjelaskan bagaimana sih yang sebenarnya efektif gitu. Jadi sebenarnya udah jelas ya, paragraf pertama dia yang salah, terus yang paragraf kedua diberikanlah nih informasi yang benarnya gimana tentang penanganan dari corona itu. Bahkan dia diberikan penegasan banget ini ada data 2020 dari WHO. Nah, baru itu kita udah benar-benar bisa tahu gitu itu fakta. Apakah ada yang bingung? Ada jawabannya mungkin ini yang ini lebih mudah lah. Excel. Excel jawab A. Kenapa Kak? Kenapa Raida Lumin? Boleh beri penjelasan ya. Nanti kita bahas. Kenapa jawabannya bukan A? Boleh kalau Excel Raida Lumin. Kalau masih belum paham, boleh ya guys, langsung ngomong aja. Jangan malu ya kalau kalian punya jawaban yang beda. Kalau kalian punya jawaban, terus kalian kayak ngerasa, kayaknya jawabanku betul deh kan. Orang emang harus berani mempertahankan jawabannya. Jadi kita diskusi. Siapa tahu kakak yang salah? Tidak ada yang tahu. Gimana? Raida, apakah
mungkin sudah paham. Atau kalau ada yang masih bingung, boleh ya guys, kalian langsung raise hand aja. Raise hand atau ngomong. Next. Ayo, kakak ingin ini deh, dengar suara kalian. Apakah sudah paham? Yang nomor 3? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Paham, Oke. Kak. Next, soal keempat. Ini kakak ada buat 5 soal. Tunggu ya. Nah, langsung tadi raise hand juga. Langsung kalian bahas secara langsung biar kakak nggak curiga kalian nyontek Google. Ayo guys, raise hand, raise hand. Kalau ramai kakak pilih acak. Ayo, apakah ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang berani? Karena Fajar sudah sering ngomong, jadi kita kasih ke Nur Fazia ya. Nur Fazia dulu. Silakan Nur Fazia. Grab Indonesia, perusahaan teknologi terkemuka, menjadi salah satu pihak swasta yang menjadi partner pemerintah dalam mendukung kegiatan digitalisasi ekonomi. Selain menghadirkan Grab Merchant yang membuat siapa saja bisa melakukan digitalisasi usaha secara mudah, cepat, dan aman, Grab juga senantiasa menghadirkan pelatihan dan bimbingan melalui hashtag Terus Usaha Akselerator bagi ratusan UMKM di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Grab juga menghadirkan teknologi Grab Kios yang membantu individu yang kehilangan pekerjaan untuk bisa menjadi agen individu yang dengan menawarkan layanan finansial dan digital bagi mereka yang belum memiliki akses ke bank. Ini adalah kesempatan penting mengingat banyak yang mengalami pengurangan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan. Menurut survei yang dilakukan Jaringan Difabel Indonesia, sekitar 86% responden yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan antara 50 hingga 80%. Hubungan antar paragraf yang tepat berdasarkan bacaan di samping adalah, kalau menurut saya itu yang D, Kak. Karena paragraf kedua merupakan penjelas dari program pertama. Jadi kan program pertama itu kayak ngebahas program dari Grab Indonesia. Nah, terus di paragraf kedua itu ada kalimat tak hanya itu. Tak hanya itu lebih kayak memperjelas lagi nih kalau Grab tuh ngelakuin tindakan yang lebih lanjut lagi, Kak. Ya, ada yang jawabannya beda, boleh raise hand. Atau mungkin mau diskusi, kalian mungkin kayak tahu gitu. Ini Kak kuncinya. Jadi ini udah pasti ini gitu. Oke, ini Jaguar Oni Ride Maharani, silakan. Eh, Kalau menurut saya yang benar itu A, Kak, karena di paragraf pertama, B, Kak, maaf. Karena di paragraf pertama tadi itu disebutkan bahwa Grab senantiasa menghadirkan pelatihan dan bimbingan melalui program Terus Usaha. Sedangkan di paragraf kedua itu disebutkan alasannya yaitu karena eh, mengingat banyak orang mengalami pengurangan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan. Itu, Kak. Terima kasih. Apa tadi jawabanmu sayangnya? B. B. Paragraf kedua merupakan alasan dari paragraf pertama. Itu, betul? Iya, Kak. Oke, thank you. Ada lagi yang beda? Ada lagi guys yang beda? Atau satu lagi deh, ada lagi setelah jawabannya sama kah, beda kah, tapi mungkin mempunyai alasan atau kayak ingin menjelaskan ke teman-teman, ini gini loh guys, gini gini gini. Ayo, berani? Fajar, oke silakan Bang. Oke, baik Kak, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk saya jawabannya adalah D, yaitu paragraf kedua merupakan penjelas dari paragraf pertama, karena di sini sendiri dari paragraf pertama itu membahas tentang peran Grab secara umum yang menghadirkan pelatihan dan bimbingan melalui program-program bagi ratusan UMKM. Kemudian pada paragraf kedua terdapat kata konjungsi tak hanya itu. Nah, tak hanya itu kan kayak bukan hanya itu saja, yang artinya dia itu menjelaskan lebih dalam lagi dan lebih rinci, dan dia juga memberikan perincian seperti menghadirkan teknologi, kemudian juga
memberikan data-data dan survei dan sebagainya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Fajar. Mari kita langsung lihat jawabannya yang benar apa. Terus akan memberikan penjelasan kenapa. Hmm, Jawabannya D. Selamat untuk yang benar. Terus yang salah, ada Kak Jaguar tadi jawabnya B. Kakak akan jelaskan kenapa dia bukan B. Kayaknya kita ini deh ada sedikit keliru. Intinya gini guys. Misalnya nih hubungan antar paragraf, anggap aja nih yang pertama paragraf pertama, terus paragraf kedua. Dia nanya nih hubungan antar paragraf kedua, satu dan kedua adalah apa? Kalian bisa dengan caranya itu gini, baca paragraf pertama full, kalian tentukan ide pokoknya apa, intinya apa, terus kan lihat paragraf keduanya itu sebenarnya kalau dia susah banget kan bisa baca fullnya. Cuman kalau kalian mau cepat kan bisa langsung ini lihat di awal paragraf di paragraf kedua. Nih kuncinya. Tak hanya itu. Jadi terkadang tuh dia tuh nanya tuh hubungan yang kayak bukan benar-benar hubungan paragraf satu paragraf dua, tapi lebih ke kayak hanya awalan dari paragraf kedua dengan hubungan dengan paragraf pertama itu apa? Kalau paragraf pertama emang saran kakak tuh baca full. Baca full, tentukan ide pokoknya atau intinya apa informasinya. Untuk kalimat yang selanjutnya, kalian nggak perlu baca full. Karena emang kalau dibaca full, kalian baca intinya, bisa jadi itu jawaban yang B tadi. Paragraf kedua merupakan alasan dari paragraf pertama. Itu kan karena tadi mengalami pengurangan pendapatan. Oh, jadi kayak seakan-akan kayak kalau kalian baca full paragraf kedua nih bisa jadi tuh jawabannya B karena mungkin gini intinya mungkin pemikiran Jaguar. Dia nih gini permasalahannya adalah adanya pengangguran mungkin apa pengurangannya pendapatan sehingga dibuatlah Grab ini dan Grab ini kan juga ada apa dibilang inovasi Grab teknologi Grab kios. Nah jadi kayak seakan-akan Grab kios ini kayak solusi dari permasalahan tadi itu pengurangan pendapatan, intinya kayak pengangguran gitulah. Tapi sebenarnya caranya bukan seperti itu. Caranya adalah kan bisa cari ide pokok, inti informasi dari paragraf pertama, kemudian kan hubungkan dengan kalimat pertama di paragraf selanjutnya, yaitu tak hanya itu. Jadi kan nggak perlu baca panjang-panjang, kan bisa langsung lihat kata kuncinya. Makanya tadi kakak di penjelasan itu, kakak ada kayak kasih kata-kata identik gitu ya. Nih, kata-kata identik yang bisa jadikan kayak kata kunci gitu. Jadi kalau di awal, di kalimat pertama pada paragraf kedua, atau misalnya kayak dia nanya hubungan antar paragraf 3 dan 4, berarti di awal kalimat paragraf keempat, ada ini, ada kata misalnya demikian juga, udah pasti itu dia konjungsi pertambahan, atau kayak dia menambahkan. Atau bisa dibilang dia mungkin lanjutan penjelas dari paragraf sebelumnya. Tapi kalau udah ada kayak kata kunci misalnya namun di awal kalimat di kalimat pertama paragraf yang kedua itu udah pasti adalah pertentangan. Kalau tadi itu jawabannya D itu penjelas ya, salah. Wait, wait, wait. Hmm, ya penjelas. Itu kenapa penjelas? Karena kita bisa langsung lihat dari paragraf yang kedua ini awal kalimatnya lagi tak hanya itu. Tak hanya itu tuh sudah yang paragraf pertama ini nih gini gini gini. Tak hanya itu dia nambahkan lagi. Kenapa gitu? Jadi dia jelas banget ya ini. Dia merupakan bisa dibilang kayak penjelas atau kalau misalnya ada tambahan opsi lain atau kayak kata lain yang maknanya sama itu mungkin tambahan 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 dari atau tambahan dari paragraf pertama atau kalau kita lihat materi yang kakak jelaskan dia itu termasuk ke nih ya konjungsi pertambahan. Next kita latihan soal terakhir.
Ah iya, karena di waktunya masih ada lumayan. Kalau kalian udah belajar latihan soal, terus soalnya mungkin kalian rasa hot, kalian boleh ya guys langsung sampaikan. Kak, saya ada soal nih. Nanti kita diskusi bareng. Nih, ini kakak udah cari dari berbagai referensi dan kakak rasa ini kayak yang lumayan susah. Tapi ternyata setelah dibahas, sepertinya dengan pemahaman kalian mudah-mudah saja. Nih next, siapa yang berani? Tunjuk tangan. Baca, jelaskan. Kakak tunggu. Kakak lihat ini, siapa yang raise hand pertama? Ayo, ayo, siapa yang berani? Baca soalnya, jelaskan jawabannya apa, kenapa, bagaimana. Ayo guys, ayo guys. Siapa yang berani? Ayo, 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 ayo. Soal nomor 5 ini. Dimas, silakan Bang. Baik, terima kasih Kak. Salah satu bumbu dapur wajib orang Indonesia adalah bawang putih. Dua, ternyata bawang putih bukan sekedar rempah biasa. Tiga, para ilmuwan menemukan kandungan senyawa super aktif di dalamnya yang mampu melawan bakteri pada pasien dengan infeksi kronis. Penelitian yang dilakukan Universitas Wageningen ini mengungkapkan senyawa bawang putih mampu menghancurkan komponen penting dalam bakteri. Dengan demikian, sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi pasien dengan kondisi buruk, misalnya seperti yang terjadi pada penderita fibrosis kristis. Fibrosis kristis adalah penyakit genetik yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket sehingga menyumbat berbagai saluran. Hal itu terutama terjadi pada saluran pernafasan dan pencernaan. Obat yang berasal dari bawang putih ini kini sedang dikembangkan dan diujikan kepada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Sebelumnya, penelitian lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama enzone yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Untuk menghambat molekul RNA pada dua jenis bakteri yaitu Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Kedua kelompok bakteri ini berbeda dan biasanya ditangani oleh metode yang berbeda pula. Namun, senyawa bawang putih ternyata mampu melawan keduanya sekaligus dan ini merupakan bukti bahwa bawang putih bisa digunakan sebagai obat yang efektif jika digunakan bersamaan dengan antibiotik. Penelitian sebelumnya sudah menemukan bahwa bawang putih memiliki resistensi alami yang paling kuat terhadap bakteri. Selain menghambat molekul RNA bakteri, senyawa bawang putih aktif juga dapat merusak unsur pelindung berlendir yang menyelubungi bakteri yang disebut biofilm. Jika biofilm dihancurkan atau dilemahkan, antibiotik dan sistem kekebalan tubuh otomatis dapat menyerang bakteri secara langsung untuk menghilangkan infeksi. Dikutip dengan pengembangan dari Kompas.com. Hubungan gagasan utama paragraf pertama dan gagasan utama paragraf kedua adalah jawabannya adalah Apa jawabannya Bang? Apakah mungkin kakak tidak mendengar? Atau masih berpikir? Oh, oke, oke. Lanjutkan. Jangan tahan dulu. Jangan chat-chat di komen dulu. Nanti boleh pada waktunya chat di komen apa jawabannya. Nanti kalau ada yang beda baru kita bahas. jawabannya Kak. Gagasan utama paragraf kedua merupakan lanjutan penjelasan dari gagasan utama paragraf pertama. Oke, thank you Dimas.
Ada yang jawabannya? Oke, sekarang chat. Tulis jawaban kalian semua apa. Akan melihat. Horizon cerita E. Pioner Radzua E. Next, next, next. Lanjut. Sabita E. Nabil E. Visionary Fauzia E. Vita E. Banyaknya. Cicilia E. Nasma E. Zaguar E. Cucu E. Ada yang kelewat lah. Vina E. Sarah Adiba E. Ah, Inspire Isang B. Ada yang B. Exo Manik B. Lanjutkan, lanjutkan. Anissa E. Thank you. Rafli E. Thank you. Sudah? Ada lagi mau jawab? Wilda C. Oke, nice. Kita akan bahas seru nih kalau jawabannya banyak beda nih. Intan E. Oke. Sudah? Salko Muhammad C. Oke. Sudah, sudah, sudah. BCE. BCE. BK. Oke. Shipa, thank you. Kak, tadi aku belum jelas sih. Oh, oke. Silakan, lanjut. Jelaskan, kenapa E? Oke, jadi izin Kak. Jadi jawabannya itu kenapa Karena di paragraf pertama itu, di paragraf kedua maksudnya, di paragraf kedua itu penelitian lanjutan yang artinya merupakan lanjutan langsung yang berkaitan dengan paragraf pertama, gitu Kak. Jadi kayak langsung berkaitan langsung loh dengan paragraf pertama. Jadi paragraf kedua itu meneruskan kembali ialah jawabannya gagasan utama paragraf kedua merupakan lanjutan penjelasan dari gagasan utama paragraf pertama. Kayak gitu Kak. Mas. Oke. Tadi ada jawab B dan C. Kakak mau dengar penjelasan salah satu yang jawab B. Kenapa bisa memilih B? Kenapa salah? Gak apa-apa kayak takut ngomong Kak. Atau mungkin kayak takut nggak jelas apa. Ini yang kalian berani. Nah, kita lihat yang raise hand. Isang. Boleh? Eh, sudah tidak raise hand lagi. Isang mau ngomong nggak? Ayo tadi yang jawab B. Ayo, ayo, ayo. Salah satu yang jawab B. Kemukakan kenapa kalian bisa kepikiran B. Atau salah satu yang jawab C. Kenapa? Kalau nggak berani ini boleh chat deh. Boleh chat nggak apa. Kakak butuh penjelasan. Biar kita langsung sat sat. Kenapa nggak itu gitu. Excel, Manik, Rahayu. Silakan. Suara saya jelas udah, Kak? Ya, jawaban sama jelaskan. Jawabannya B, gagasan utama paragraf gagasan utama paragraf kedua. Alasannya Kak. Nanti Kak. Mulai. Karena menurut saya ini bawang putih kini dikembangkan dan diujikan kembali kepada pasien. Jadi itu akibat dari diketahuinya bahwa bawang putih adalah bukan sekedar rempah biasa, tapi juga bisa dibikin obat gitu. Mungkin gitu aja. Terima Oke. kasih. Thank you, Manik. Yang jawab C, ada yang mau perwakilan menjelaskan kenapa bisa kepikiran C? Wilda. Di Wilda mau? Boleh? Karena kalau yang paragraf pertama itu menjelaskan bahwa bawang putih itu sangat mungkin dijadikan obat sebagai itu menjelaskan nih gimana caranya membuat obatnya gitu. Jadi kayak penjabarannya gitu Kak menurut aku. Terus kayak manfaat-manfaatnya. Eh, gitu Gak sih Kak. apa-apa. Udah? Oke, kita lihat dulu jawaban yang benernya apa ya. Atau ada yang mau diskusi lagi, Kak? Ada yang mau resen lagi, Kak? Gak ada? Isang mau bicara, Kak? Boleh, Isang? Jadi jawaban saya itu
Oh, jadi jawaban saya itu yang C, Kak, yang C. Karena gagasan utama pada paragraf pertama ini ada di akhir kalimat karena di akhir kalimat itu ada kata penghubung kata atau konjungsi dengan demikian sehingga dengan demikian itu menandakan bahwa gagasan utama subparagraf itu berada di akhir kalimat seperti itu. Nah, di akhir kalimat ini disebutkan bahwa dengan demikian sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi pasien dengan kondisi buruk. Kemudian di paragraf keduanya ini kemudian dijabarkan begitu dijabarkan bahwa obat yang berasal dari bawang putih ini sedang dikembangkan dan diujikan kepada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sehingga ini menunjukkan bahwa gagasan utama paragraf kedua merupakan penjabaran dari gagasan utama paragraf pertama begitu Kak. Terima kasih. Fajar mau bicara kah? Mau kemukakan pendapat kah? Boleh kalau mau. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk jawaban saya juga sama seperti Wilda dan Isang tadi, yaitu C, gagasan utama paragraf kedua itu penjabaran dari gagasan utama paragraf pertama. Kenapa? Karena di paragraf pertama itu kan dijelaskan secara umum saja, kayak khasiatnya bawang putih dan kemudian apa saja yang penyakit yang dapat disembuhkan dengan bawang putih, misalnya fibrosis kistik. Kemudian kalau di paragraf kedua itu kan dijelaskan secara lebih rinci seperti bagaimana sih bisa melawannya karena memiliki resistensi yang kuat, kemudian memiliki senyawa yang dapat menghambat bakteri, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya kalau paragraf kedua itu menjabarkan secara teliti gitu hasil penelitiannya tentang efektivitas bawang putih terhadap bakteri tertentu dan juga ada dijelaskan mekanisme ilmiahnya juga Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Mari kita lihat jawabannya. Thank you guys, kalian sudah berani menjawab. Jawabannya adalah E. Yaitu gagasan utama paragraf kedua merupakan lanjutan penjelasan dari gagasan utama paragraf pertama. Caranya adalah supaya kalian memahami. Kakak notice di sini adalah kalian itu benar-benar nggak sih? Kayak ide pokok paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua tentang apa, bahkan hubungkan apa hubungan mereka, ya kan? Karena kalau kayak gitu jawabannya benar. Yang tadi apa targetnya C, kayak yang penjabaran. Nah, ya C. Tapi guys, ingat kembali, ini adalah trik dari kakak. Pertama, kalau dia nanya nih, misalnya anggaplah ini paragraf, dia nanya hubungan paragraf pertama dan paragraf kedua. Caranya kalau kakak sendiri ya, kakak baca paragraf pertama ini full, terus di paragraf selanjutnya atau yang kedua ini, kakak cuman cukup baca kalimat utamanya atau kalau misalnya belum belum ini belum kayak connect gitu bisa baca kalimat selanjutnya. Nih, kalau di sini kan kita lihat di yang bagian 8 ini itu yang nggak ada ya kayak kayak ada kata-kata kunci mungkin kayak demikian atau mungkin kedua. Jadi kita nggak bisa tahu nih ini itu masuk apa. Tapi justru kalau nggak ada itu juga, itu tuh juga bisa secara tidak langsung kayak jadi trik gitu guys. Yang kayak udah jelas kok dia nggak ada kayak kata-kata yang kayak seakan-akan pertentangan, sanggahan, atau apa gitu. Jadi kayak seakan-akan ini nih bisa termasuk ke kalau nggak pertambahan, kalau nggak tambahan tambahan penjelasan, ya penjelas itu kuncinya ya. Kapan obat yang bersifat putih ini sedang dikembangkan kepada pasien. Jadi kayak ada kata-kata yang kayak seakan pertentang. Kalau nggak penjelas, lanjutan, apalagi penjelas, lanjutan, tambahan sama bersama. Nah itu, jadi kita bisa secara tidak langsung tahu. Kita lihat baca opsinya ya. Gagasan utama paragraf kedua merupakan lanjutan penjelasan dari gagasan utama paragraf pertama. Kalau kita baca, ayo kita baca pelan-pelan.
Salah satu bumbu dapur wajib orang Indonesia adalah bawang putih. Ternyata bawang putih bukan sekedar rempah biasa. Para ilmuwan menemukan kandungan senyawa sulfur aktif dalamnya ampuh melawan bakteri pada pasien dengan infeksi kronis. Penelitian dari Universitas Copenhagen ini mengungkapkan senyawa bawang putih mampu menghancurkan komponen penting dalam bakteri. Dengan demikian, sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi pasien dengan kondisi buruk, misalnya seperti yang terjadi pada penderita kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir dalam tubuh menjadi kental dan lengket sehingga menyumbat berbagai saluran. Hal itu terutama terjadi pada saluran pernapasan dan pencernaan. Kemudian next paragraf dimulai dengan kalimat obat yang berasal dari bawang putih kini sedang dikembangkan dan diujikan kepada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Sebelumnya, peneliti lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya kita bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Kalau kita jawab B, gagasan tentang paragraf pertama merupakan akibat. Akibat. Paragraf pertama akibat dari paragraf kedua. Ini enggak deh, enggak masuk deh. Ini kayaknya benar-benar enggak masuk deh. Kita pelan-pelan. Paragraf pertama merupakan akibat, berarti paragraf kedua adalah sebab. Kayak terbalik deh, ya enggak sih? Seharusnya mungkin yang masih masuk akal tuh adalah paragraf kedua ini adalah akibat dari adanya sebab di paragraf pertama, yaitu apa? Penyakit, fibrosis kistik, sehingga akibatnya adalah dibuatlah atau dikembangkanlah ditemukanlah bawang putih yang sebagai pencegahan. Iya kan? Gak mungkin dong kalau misalnya paragraf pertamanya ini akibat, berarti paragraf keduanya ini sebab. Misalnya kayak penyakit ini disebabkan oleh bawang putih, enggak dong, bawang putih kan solusinya. Jadi bawang putih, penjelasan tentang bawang putih ini kayak positif dari bawang putih ini bisa dibilang adalah akibat dari adanya sebab atau permasalahannya apa tadi penyakit. Itu ya, yang B, kenapa dia bukan B? Terus yang C ini ada yang paling tricky, C dengan E. Gagasan utama paragraf kedua merupakan penjabaran dari gagasan utama paragraf pertama. Kenapa itu bukan C? Oh. Gagasan utama paragraf kedua merupakan penjabaran dari gagasan utama paragraf pertama. Kurang, karena kalau kita pakai C, gagasan utama paragraf kedua merupakan penjabaran dari gagasan utama paragraf pertama. Kurang guys, karena paragraf kedua ini enggak menjelaskan penjabaran detail dari paragraf pertama. Kedua ini tuh bahkan memberikan suatu ide atau gagasan baru. Atau kalau kita bilang lainnya adalah seakan-akan kayak kalau kita hubungkan dengan materi yang kakak jelaskan ya, itu bisa dibilang tambahan dari paragraf pertama. Karena kalau penjabaran itu intinya gini kan. Boleh nih kita diskusi. Yang ini penjabar apa intinya bisa kalian ketahui sehingga kalimat pertama nih aku nggak lihat ASN langsung ngomong aja it's okay. Jam 8 lewat, oh my god. Yang izin jawab ya Kak. Jadi paragraf pertama itu kalau misalnya jabaran, otomatis paragraf kedua bakal ngejelasi dalam konteks bawang putih. Tapi di paragraf kedua ini dia menggiring ke opening yang baru, yang dimana dia menemukan obat.
yang berarti ada tindakan baru, ada aksi baru di paragraf kedua. Kayak gitu, Kak. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, dan bahkan kalimat paragraf kedua ini kayak dia belum benar-benar menjelaskan bahwa bawang putih ini benar-benar kayak efektif 100% gini-gini. Karena di paragraf kedua ini dia bahkan masih menjelaskan bahwa mereka ini masih dikembangkan dan diujikan. Berarti kayak kalau yang C, penjabaran, kalau itu jawabannya yang C, itu tuh akan lebih masuk akal kalau paragraf kedua ini menjelaskan seakan-akan bawang putih ini udah benar-benar emang benar-benar emang terbukti gitu loh, terbukti dan benar-benar digunakan dalam dunia medis sebagai eh, pencegahan atau penanganan dari penyakit itu. Sedangkan ini kan dia menjelaskan ya, masih menjelaskan kayak misalnya solusi atau kayak solusi baru nih, atau kayak ada sesuatu solusi baru yang ditemukan, terus mereka kembangkan atau kan mereka mungkin tingkatkan sehingga ini benar-benar bisa menjadi solusi ke depannya. Jadi dengan adanya penjelasan itu, dia belum bisa menjelaskan nih secara langsung kalau ini merupakan penjabaran. Karena kalau penjabaran itu lebih bagusnya atau lebih masuk akalnya adalah solusi dari paragraf pertama. Itu guys intinya. Jangan lupa adalah pokok cara kakak baca full paragraf pertama, kemudian kalian lihat kalimat kalimat awal-awal dari paragraf selanjutnya. Nggak perlu baca inti dari paragraf yang selanjutnya gitu. Kayak tadi ada soal tadi itu kan ada kata kuncinya di awal, kan bisa langsung tek 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 gitu, pilih. Guys, next ini udah selesai, waktunya juga sudah habis. Last supaya ini izin jawab Kak, kalau menurut aku kalau jabaran itu yang berkaitan langsung dari asal bawang putih. Iya betul. Betul betul. Penjabaran tuh kayak mungkin lebih penjelasan yang kalau kakak latihan soal tuh lebih identik dengan ini gak sih? Kayak misalnya kayak asal usul bawang putih. Biasanya identiknya guys, selekan kakak takut kalian masih belum paham. Kalau kalian ada yang belum paham, boleh langsung chat atau ngomong langsung. Kakak standby di sini ngeliat untuk kita diskusi. Bentar, kakak minta waktunya mungkin 5 sampai 10 menit lagi. Ayo yang masih belum paham boleh langsung chat atau raise hand. Kakak kasih waktu 1 menit deh untuk menunggu. Iya, penjabaran itu kayak mendeskripsikan. Betul. Penjabaran bawang putih, berarti mendeskripsikan bawang putih. Ya, berhubungan. Merinci ya. Yes, itu juga. Kita kalau lihat ada yang raise hand, nggak ada yang raise hand, ada yang bani chat. Oke, kakak mau dengar suara kalian dan chat kalian. Apakah sudah jelas, teman-teman? Dari latihan 5 soal ini? Boleh bicara, chat, supaya kakak tahu. Sudah, Kak. Sudah jelas, Kak? Jelas, Kak? Jelas, Kak. Thank you. Terima kasih banyak, Kak. Yes, yes, yes. Terima kasih juga ya. Tunggu. Kita mau ada dokumentasi. Waktunya, oh my God. Nih, tapi dokumentasi di akhir aja deh. Jangan lupa, nanti ada juga kita ada random-random tag seru-seruan. Kalian bisa jawab juga di story, tag kakak, di IG kakak, kalian bisa tag, nanti kakak repost, kakak baca satu-satu. Kita ada sesi pesan dan kesan, kemudian pertanyaan random. Langsung aja. Iya, kata-kata yang kakak ketemukan yang kayak, belum. Yang seru banget. Dia bilang gini, bagian parahnya. Setuju gak? Ya, kalau kita presentasi ke depan, terus kita kayak ada debat dengan lawan bicara kelompok lain. Kadang tuh bukan pertanyaannya, tapi kayak dari bagaimana penyampaian dia. Jadi kayak bagaimana penyampaian dia, soal dia juga sih, pertanyaan dia, atau bagaimana cara dia mempertahankan pendapatnya, itu tuh yang buat terkadang situasi kayak memanas, seru, dan lain sebagainya. Tergantung orangnya. Terkadang ada kayak beberapa orang nih, memang kalau udah dia nanya nih, udah pasti gini-gini. Ah, itu
Memang tergantung lawan bicaranya. Kakak harap kalian memiliki keberanian ke depannya di kesempatan selanjutnya untuk berbicara ke depan atau mungkin untuk lebih aktif diskusi entah itu dengan dosen ketika kalian kuliah nanti atau dengan guru dan teman-teman dan lain sebagainya karena yang kakak pelajari selama kuliah adalah terkadang kalian sekedar bagus di tugas itu nggak cukup. Yang lebih penting adalah kalian harus membuat dosen itu ingat kalian sehingga nilai kalian tuh nggak akan disamaratakan dengan yang lain. Karena kalau kalian cuma berdasarkan menyelesaikan tugas dengan baik, terkadang kakak notice dari dosen tuh ya, mereka tuh malas koreksi secara benar-benar ini. Jadi dia sering kayak ngasih nilai rata. Tapi nggak semua univ sih, dan nggak semua prodi, tergantung orangnya, tergantung dosennya. Dan caranya adalah kalian harus menonjol buat dia ingat nama kalian. Sehingga ketika mungkin dia memberikan nilai, dia akan baca nama kalian nih. Oh ini, dia yang sering gini-gini, dia yang aktif gini-gini, sehingga nilainya beda. Tuh. Next, kita adalah yang pertama nih, ada berikan pesan dan kesan dari kelas with Risa. Kita ada 2 kali pertemuan sebelumnya dan hari ini. Kemudian yang kedua, kalian boleh berikan kalimat motivasi atau kalimat yang menginspirasi untuk semuanya. Atau kan mungkin kayak moto, pesan kesan, kata-kata mutiara yang kayak menurut kalian tuh semua orang harus tahu kata-kata ini. Itu terserah mau kalian buat sendiri, referensi, terserah. Kemudian yang ketiga, berikan salah satu tokoh yang menginspirasi kalian. Bisa tokoh terkenal atau tokoh pendidikan, terserah. Marvel pun juga boleh terserah kayak kartun-kartun mungkin karena gini-gini nih Kak. Dan kenapa? Kenapa itu? Kita bisa bicara ini di sini langsung. Dan kalau nanti ada yang pengen mengemukakan pendapatnya tapi nggak sempat, waktunya nggak sempat lagi kan boleh tag di IG tadi, tag kakak. Oke, langsung guys. Waktunya kakak angkat 30 kita udah selesai ya. Ada yang mau raise hand? Boleh semuanya boleh pilih salah satu. Raise hand kakak pilih. Visionary Nasma Salma. Boleh Kak Nasma yang akan Anda sampaikan? Izin Kak, makasih kesempatannya. Silakan. Aku mau beri siapa ya? Tiga-tiganya boleh gak Kak? Boleh. Boleh cepat-cepat ya guys, biar semuanya dapat. Kakak suka dengar. Nanti kalau mau detail-detail kan boleh lagi kirim di SG nanti kakak baca, kak respon. Oke, pesan dan kesannya selama belajar bersama Kakak itu eh ada cara Kakak ngajarinnya tuh biar kita gimana caranya paham, terus emang ngajak kita juga biar berani untuk menjawab. Kesannya itu jadi menuntut kita juga gitu, biar berani apa sih, apa menjawab gitu. Meskipun kita ragu, tapi dituntut juga. Pesannya semangat terus. Kuliahnya kakak doain kita juga nanti kalau udah SNBT UTBK tesnya. Terus kalimat motivasinya, eh aku pernah dengar ini dari Kak Najwa Shihab. eh Kalau mimpi itu yang bikin kita itu gemeter. Jadi sampai kita itu nggak bisa tidur, sampai kita itu ketakutan kayak mikirin gimana caranya kita bisa menggapai mimpi itu. Kalau misalnya kita udah sampai titik itu, berarti mimpi kita itu besar. Kalau misalnya kita belum sampai kepikiran gitu, berarti mimpi itu masih kita ragukan. Begitu, Kak. Terus ketiga, salah satu tokoh yang menginspirasi saya itu Serlia Navita. Kenapa Serena Navita? Soalnya dia itu kan motivator politik juga, tapi perempuan gitu. Jadi aku suka banget sama apa ya, teguh pendiriannya dia gitu. Jadi eh, seorang wanita yang emang berani berpolitik. Jadi aku suka. Oke, nice. Boleh tuh kamu juga alasan IG, tag tokoh inspirasimu. Oke. Dan thank you, Oke, Kak. Mas Unisha Nafisya. Boleh silakan. Apakah Kak Anisha ada di tempat? Mau mengungkapkan pendapat? Boleh Kak?
Eh, Anisha, ini suaramu nggak ada sayangnya. Tapi di sini kamu udah mute di sini, cuma suaramu nggak ada. Coba di unmute dulu, terus mute, buka lagi. Masih deh, suaranya nggak ada. Ya kan, yang lain, yang betul nggak? Suaranya nggak ada. Nggak ada. Yang nggak ada. Anisha mungkin ini boleh chat, nanti kakak baca. Oke? Saya kasih kesempatan yang lain ya untuk bicara. Boleh chat sekarang, nanti kakak baca. Next, yang mau raise hand lagi Nabil. Silakan Bang. Kak, terima kasih Kak. Untuk pesan dan kesan dari kakak yang saya dapatkan selama pembelajaran berlangsung, pesannya ialah kami itu mengepaham apa yang kakak sampaikan dan juga memberi sebuah ide bagaimana caranya kita tuh bisa cara cepat menjawab soal. Yang kedua kesannya Kak, semangat terus Kak untuk kuliahnya. Dan doakan juga kami ya Kak, semoga kami lulus di SMBT semua. Untuk yang kedua, motivasi dari saya, janganlah takut gagal. Karena dari kegagalan itulah yang membuat kita menjadi maju dan terus memperbaiki diri kita. Apa sih kesalahan kita gitu, dari mana gitu. Makanya gagal, biarlah kita banyak gagal, asalkan kita di akhir kemudian berhasil. Terus yang ketiga, tokoh inspirasi saya yaitu B.J. Habibie, karena seorang orangnya itu tekad dan belajarnya kuat untuk menggapai cita-citanya, sampai-sampai dia membuat sebuah ide yaitu teori crack, yang dimana pesawat itu tidak bisa patah ketika dia ada masalah. Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Nice, thank you Nabil. Kita habiskan yang tadi itu. Siapa tadi? Dimas. Dimas jadi mau ini? Jadi mau sharing Dimas? Waktunya masih cukup enggak, Kak? Boleh, dipercepat aja. Nggak apa. Oke. Jadi mungkin cuma satu aja. Mungkin untuk pesan, ini Dimas baru pertama kali ngikut Zoom di Muda Bermakna ini. Dan apalagi tutornya itu Kak Risa sendiri. Dan Dimas ngerasain benar-benar bebasnya tuh beneran kompetisi loh, dimana kita tuh nggak bakalan bisa dicurangi gitu, dan kita bisa berdiskusi lebih bebas gitu kan, bisa ditanya juga alasannya kenapa pilih ini, dan metode pembelajaran dengan Kak Risa itu different case selama yang aku pelajari secara online sih, kayak lebih lebih bagus dan lebih efektif kayak gitu Kak kalau Kak Risa. Terima kasih banyak Kak udah ngasih ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Nih, apakah Aisyah udah chat? Dari Wilda tadi kesan aku kakaknya ngajarin asik banget, nggak bikin ngantuk, cepet paham juga, makasih banyak. Oh iya, kakak malah ngerasa kayak ini kan nggak paham. Bagus ya, paham ya. Semangat kalian, semangat berjuang terus, apapun hasilnya terima, jangan pantang menyerah, kalian pasti memiliki potensi besar semua. Udah? Apa kita mau ada kalimat motivasi ke teman-teman yang lain? Atau mau sharing kayak toko inspirasi kalian? Kalian boleh di SG, tag kakak, ayo kita dokumentasi. Thank you. Kalimat-kalimat terakhir. Ikan dulu. Tuh. Kenapa? Terakhir. Oke, kakak mau dokumentasi. Oke, ayo kita dokumentasi ya. Mau kasih motivasi nah. Oh ya, kalau kalian mau tag kakak, kalian foto lah sekarang di saat kakak siap. Jangan.
Jangan ada aib kakak. Oke kakak, pose nih. Kalau hitung tiga kan buat SS nanti kan boleh tag. Tunggu cak manyom. Oke. Pose lain, tunggu dokumentasinya. Nanti ini khusus kalian SS. Yang mau SS, yang mau tag kakak. Tunggu kakak siap. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Ya. Sa- Satu, dua, tiga. Oke. Kakak juga udah simpan. Kalau mau ini dulu dari HP. Nah, ini kalian yang berpose siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, kakak mau lihat tempat lain. Hmm, wih, ramai nih. Lagi. Kakak yang dari SS dari laptop. Kalian juga kalau mau SS boleh. Supaya siap semua ya. Kakak hitung satu, dua, tiga. Silakan SS. Jadi tiada aib satupun. Satu, dua, tiga. Oke, oh ya. Baik, simpan. Oke, lagi. Ini terakhir beneran. Satu, dua, tiga. Oke, sudah guys. Apakah masih mau standby di sini? Atau karena bentar lagi, 5 menit lagi, kelas selanjutnya, atau kalian mau keluar bentar? Kak izin nggak bisa on cam lagi makan. Soalnya ibuku nyambal mentah. Enak banget. Oke, random banget ya. Hmm, Kak Sapuk cantik banget. Thank you Kirani. Kalian juga Kalau kalian ngerasa masih masih kurang tenang, itu masa-masa remaja. Kakak dulu pun juga masih puluh-puluh. Kakak tuh breakout banget beneran sampai SMA, SMP terutama. Kuliah mulai jaga pola makan, breakout mulai berkurang, make up juga. Percayalah kan akan bisa. Nggak perlu mikirin penampilan nih. Kalau kalian pintar, nggak pintar deh. Kata-kata yang cerdas. Jadi bukan hanya sekedar akademik, non akademik, pengetahuan kalian, sopan santun kalian, moral kalian itu memiliki penilaian yang berbeda. Akan ada nilai tersendiri. Jadi jangan kalah saing. Jangan merasa takut kalah saing dengan yang hanya sekedar penampilan dari luar. Udah? Kalian masuk di sini kah? Atau kalian mau keluar? Mungkin mau minum dulu bentar. Oh my God, maaf ya guys, waktunya lewat. Pasti kakak juga terima kasih. Tadi ada yang kakak kebaca bilang kayak kapan lagi kak? Nggak tahu. Kalau kakak lihat jadwal sih kesempatannya cuma satu tutor tuh cuma 2 kali kalau nggak salah. Nilai ya kalian kalian pasti akan dapat info lebih update lagi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika kalian belum paham atau mungkin penjelasan kakak kurang nih kalian. Kak, mohon maaf. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Kakak bertemu dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang mau belajar. Kakak tuh suka banget belajar orang kalau dia tuh minat belajarnya sangat tinggi. Jadi enak diskusinya, ngobrolnya enak. Yang susah itu kalau misalnya orang niat. Nah, kalian di sini semuanya ada niat kan, aktif banget. Thank you banget. Ini kakak notice banget yang aktif tuh ada Nabil, ada Fajar. Aktif tapi sekarang mungkin kurang. Diputo apa nggak masuk atau gimana? Pak juga. Thank you Fajar, Wida, Isang, Sahana, Kirani, Nur Faizia, Jaguar, Dimas, Anisha, Nabil, Manik, Dimas lagi, Wilda, Nasma. Thank you. Bonanda Silalahi. Thank you semuanya. Gue mau nangis tuh. Sampai jumpa lagi Kak, thank you. Ya, Kakak izin keluar ya, kan udah mau kelas selanjutnya. Dadah, nanti Kakak kena kena tendang, kena keluarkan. Dadah. Semangat belajar guys, semangat UTBK. Izin keluar. Bye bye. Selamat malam.
Halo, Assalamualaikum. Hmm, Selamat malam adik-adik. Ini Kak Yusni, mohon maaf ya kakak nggak bisa on cam. Kakak lagi tunggu panitia untuk share screen PPT-nya.